Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa narshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Al-Mukarram al-Muhtaram Mudirul Ma'had Al-Syekh Sultan Ibnu Syekh Barmawi hafizahullah wa ra'ah bi'aini inayatihi wa qah fi dunya wa ukhra abqahu dhukral Islam wal muslimin wa abna'il muslimin wa jami'i al-mudarrisin al-asatidzah wal mudabbirin, semua guru-guru di sini, semua pengurus dan semua santri-santri yang berbahagia. Alhamdulillah, mari kita banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang tak terhingga kepada kita semuanya. Kalian semuanya masih bersih-bersih hatinya, masih suci, lalu mondok di pesantren, meninggalkan keluarga, tapi saya lihat wajah-wajah itu dengan senang, dengan riang gembira, ada di pondok itu karunia besar yang kalian banyak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah lambang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu." Bagaimana tulisannya? Yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala di Lauh Mahfuz menjadi orang yang baik atau yang lebih baik, maka diberi pengertian di dalam ilmu agama. Kalian saya yakin mengerti semuanya bahwa kalian datang ke pesantren ini untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Sampai meninggalkan keluarga kampung halaman datang ke sini. Karena kalian yakin bahwa menuntut ilmu itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Sampai diberita oleh Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Mencari ilmu, menuntut ilmu itu sangat fardu. Katanya ahli ilmu itu lil mubalaghah, padahal ilmu mudzakkar. Sangat fardu atas setiap orang Islam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Utlubul ilma walau bagaimana? Walau bisin, sekalipun harus pergi ke negeri Cina. Carilah ilmu sekalipun harus pergi ke negeri Cina." Kenapa kok Cina yang disebutkan? Ya Syekh Sultan. Ada sebagian mengatakan karena Cina itu paling alim, paling ahli. Itu menurut Al-Fakir tidak. Karena dianggap masa itu adalah yang terjauh. Yang terjauh Cina itu. Indonesia belum dibicarakan. Jadi yang terkenal di zaman dulu itu ialah Romawi dan Persia. Itu yang terkenal. Sekalipun harus pergi ke negeri Cina. Itulah. Dari mulianya kalian itu masih bersih-bersih, masih kecil-kecil sudah menuntut ilmu, meninggalkan keluarga, bersyukur banyak kepada Allah.
Mereka sekarang Al-Quran cari ada dakwah sendiri kemana-mana. Sampai mereka banyak masuk Islam di barat itu. Bahkan di Italia sendiri pusatnya Kristen itu banyak gereja dijual. Banyak dijual akhirnya dibuat masjid. Mereka sampai dimusuhi sama orang tuanya karena masuk Islam. Diusir, tidak diakui anak, suruh keluar dari rumah tanpa membawa pakaian. Dan ada yang sampai disuruh ke teman-temannya agar dibunuh anaknya itu. Tapi kita semuanya alhamdulillah justru dididik oleh orang tua kita. Diajari la ilaha illallah di masa kecil oleh orang tua kita. Lalu orang tua kita dengan tega, sebenarnya bukan tega, tapi menginginkan kalian itu agar menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Nah, bersyukurlah, dan kalian saya lihat kerasan semuanya. Maka kalian keluar masuknya nafas itu ibadah terus-terusan. Malaikat-malaikat mendoakan kalian. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana? Bersabda bagaimana kira-kira di hadis itu? Man salaka tariqan, bagaimana? Ya maksudnya sahalallahu lahu tariqan lil jannah. Berarti kamu sejak menginjakkan kaki dari melangkah dari rumah ke sini, berarti kalian sudah dipermudahkan langkahnya oleh Allah Ta'ala menuju surga. Menuju surga. Dan sekarang inilah calon surga. Sekarang inilah majelis ilmu itulah, kata Rasulullah SAW, adalah apa? Taman surga. Idza marratum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian berjalan-jalan tidak sengaja, lalu ketemu di pinggir jalan itu ada taman surga, maka jangan hanya kamu lewati. Nikmatilah, masuklah ke taman surga itu untuk menikmati di situ. Nah, itu kata Rasulullah SAW. Sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, di mana di surga ini kok ada taman surga? Di mana? Maka Rasulullah SAW bersabda, majlisul ilim adalah majlis ilim. Dalam satu riwayat, majlisul zikir adalah majlis zikir. Jadi jam'iyah, burda, jam'iyah tahlil, itu adalah majlis zikir. Kalau majlis ilim ini dapat pasli majlis zikir dan majlis ilim. Karena zikir artinya nyebut-nyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyebut-nyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyebut-nyebut membicarakan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah hakikat zikir yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau zikir itu hanya bersuara dengan suara satu, kadang-kadang menyebabkan salah. Kadang-kadang. Kalau ada sekian banyaknya berapa ini, Ustaz Sultan? Mi'atin wa ziyadah. Ada salah satu, yang lain ikut salah. Seperti ceritanya marhabe itu. Bagaimana Ustaz Sultan? Marhabe. Jadi marhaban ya nuru aini, kan setelahnya Nabi Salam marhaban. Tapi ada yang kurang konsentrasi, setelah marhaban 3 kali, akhirnya dia pakai ya Nabi. Nah, ya Nabi satu, akhirnya yang nak bilang ya Nabi yang salah dengan marha, akhirnya dia ya naban salam. Ya naban ya nuru aini. Yang satunya yang banyak ini yang betul, sudah marha kelihatan ya Nabi. Marhabi, ya salam alaika. Satunya marhabi salam alaika, satunya ya naban ya nur aini. Nah, tapi kalau sudah zikir taklim belajar ilmu inilah harus berpikir konsentrasi penuh.
Demikian pula baca Quran. Ada cerita baca Quran tahlilan itu. Akhirnya keliru satu. Wa idza qila lahum bagaimana? Anfiqu ma sya'allah. Qala alladziina kafaru lil ladziina amanu. Akhirnya satu keliru. Qala alladziina amanu lil ladziina amanu. Akhirnya karena dengar kafaru amanu. Yang banyak akhirnya keliru. Setelah qala alladziina kafaru dengar amanu, qala alladziina kafaru lil ladziina kafaru. Yang satunya qala alladziina amanu lil ladziina amanu. Tapi banyak orang mengatakan majelis maulid itu lebih mulia daripada majelis taklim. Kif ra'yak ya Syekh? Kif? Sahih pula ini. Jadi dengan dasar karena di mana saja dibaca maulid, maka Rasulullah hadir. Kif ra'yak? Jelaskan. Jelas di mana ada maulid, Rasulullah hadir. Lah di sini ada bacaan maulid di pondok ini. Ada. Berapa kali? Sebulan. Loh, ya apa kau bingung ini? Sebulan. Jawab. Kamar. Pakai bahasa Arab, tidak paham bahasa Indonesia. Kamar fil syahr. Qiraatul Maulid fi lailatil ya lailah malam apa? Malam Jumat. Beda Lailatul Arbi'a. Berarti yang hanya memaulid dan sirah ini sudah 2 kali sepekan. Berarti sebulan sudah alal aqal 8 kali. Barakallahu fikum jami'an. Dan mengatakan begitu karena dihadiri Rasulullah. Tapi ada lagi justru ulama yang banyak mengatakan tidak. Majelis ilmu itu lebih afdol daripada majelis maulid qiraah itu. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam dakhal masjid fil itu kan ada kan. Rasulullah masuk masjid ada di satu sudut kelompok satu sudut lain kelompok lain. Rasulullah kok ada 2 kelompok ini di satu masjid. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka ada yang menjawab itu yang satu kelompok itu Rasulullah zikir, nyebut-nyebut, baca-bacaan, tahlil, kemudian dan lain sebagainya, tasbih, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Oh iya, yang satunya itu adalah membahas ilmu. Membahas tentang masalah kehidupan ini. Oh iya, kata Rasulullah. Itu sama-sama baik. Yang itu doa kepada Allah, minta kepada Allah. Itu malaikat bangga, lapor kepada Allah. Karena ada di hadis itu. Sa'alan syarabu ma'alamu bihim. Itu sudah. Ini membahas ilmu. Sama-sama bagusnya. Mereka berdoa oleh Allah Ta'ala diterima. Mungkin diterima, mungkin kurang khusyuk, tidak diterima. Kalau yang ini membahas ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Innama bu'ithtu mu'alliman. Aku ini diutus sebagai mu'allim. Mengajar ilmu. Maka beliau berkumpul dengan yang majelis taklim. Maka ini memang tidak ada riwayat yang jelas di majelis taklim hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang jelas. Tetapi kemungkinan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir. Karena riwayat-riwayat banyak. Kalau nas hadis tidak menemukan Sultan. Riwayat banyak yang diterangkan Imam Suyuti radhiyallahu an di Tanwirul Halak fi imkani ru'yatin nabi wal malak. Maka Rasulullah sering di situ diketahui oleh orang Rasulullah hadir. Ada Abul Fatah, dia ada salah seorang ulama
sedang mengajar, menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis. Lalu ada salah seorang muridnya ini, salah seorang ahli majelis, ya Syekh, ini hadis maudhu. Loh, gimana hadis maudhu? Dia rawinya jelas, rawinya jelas. Tidak ada hadis maudhu. Lah kita bilang hadis maudhu apa dah? Itu. Coba nolak ke belakang. Betul maudhu. Rasulullah, la aqulu. Paham ente? Aku tidak berkata ini, aku tidak berkata. Maka akhirnya Syekh mengakui karena Rasulullah mengatakan la aqulu, aku tidak berkata itu. Tapi ini sama-sama orang besar. Tapi di belakangnya Syekh mungkin memang Rasulullah memang ada hikmah di sini untuk menunjukkan bahwa salah seorang murid kelihatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mimpi, sedang dalam keadaan taklim. Yang satu lagi, Syekh ini sedang mengajar, membaca. Ada salah seorang muridnya ini tidur. Nah, tapi jangan ditiru, adegan berbahaya ini. Misal Sultan baca, gaya kerah, jangan jadi kerah. Jadi ada salah seorang santrinya ini tidur, maka saya berhenti. Jadi yang lain, lah kenapa saya berhenti? Yang lain mau ngomong, suruh diam. Sampai agak cukup lama saya berhenti itu. Akhirnya dia terbangun, baru saya mulai. Kenapa saya tadi diam, tidak meneruskan? Kenapa? Katanya. Nah, dia tanya, kenapa kamu tadi waktu tidur bagaimana kamu? Iya, saya bermimpi berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sedang bermimpi, jadi lupa tak dengar kepada taklimnya, maka omongan Rasulullah. Nah, yang Syekhnya kelihatan ada Rasulullah omong-omongan, maka diam dia. Mumpung kesempatan omong-omongan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan santri-santri ini kapan-kapan bisa bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dalam keadaan mimpi. Itulah. Maka sepertinya banyak. Sehingga guru-guru dulu itu melihat kepada murid Imam Syafi'i radhiyallahu an, setelah dengar di Madinah ada ulama besar, maka Imam Syafi'i ingin, yaitu Imam Malik. Maka Imam Syafi'i pinjam kitab Al-Muwatta ke temannya. Dan kitab Al-Muwatta ke temannya. Nah, pinjam hafal dari Imam Syafi'i. Hafal sudah mau belajar kepada mu'alifnya ini. Mau belajar kepada mu'alifnya Imam Malik radhiyallahu an. Akhirnya sudah datang ke Amir Mekah. Ada perlu apa? Kamu ya anak muda perlu apa? Saya mau belajar ke Imam Malik di Madinah. Oh iya, terus perlu apa ke sini? Saya minta kepada Amir untuk nulis surat kepada Imam Malik. Oh iya, bagus. Zaman dulu begitu. Coba ya, kecil-kecil kamu udah gitu. Oh, ya surat. Ya sudah, dikasih surat 2. Ya sudah, kamu sudah pergi ke Madinah. Nah, ke Madinah, tanya-tanya rumahnya Imam Malik. Setelah tahu, datang ke Amir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Dari mana kamu? Saya dari Mekah. Karena memang lahirnya di Palestina, menurut pendapat yang kuat. Tapi dibawa ke Mekah oleh ibunya, keluarganya banyak di Mekah. Karena Al-Hashimi ini. Ya sudah, sampaikan sudah ketemu yuk. Datang ke Amir. Assalamualaikum, ada surat dari Amir Mekah. Oh ya, dibaca.
Dibaca surat yang satunya ke Amir, yang satunya ke Imam Malik. Yang ke Amir ini kaget dia. Aduh, seandainya Amir Mekah itu nyuruh saya menebang gunung, itu lebih ringan daripada mengantar kamu ini ke Imam Malik. Lebih baik aku diperintah menebang gunung, biar jadi bersih, jadi rata. Daripada Imam minta kepada saya ngantar kamu Imam Malik. Kata Imam Syafi'i kan masih kanak-kanak seperti kamu ini. Ya Amir, kan dekat Imam Malik, saya tahu rumahnya. Dekat Imam Malik, dekat. Saya tahu rumahnya. Imam Malik bukan dekat, sangat jauh. Imam Malik itu sangat jauh. Dekat. Sangat jauh karena takut semuanya kepada Imam Malik. Ya bro ya. Coba Imam Malik dah kirim surat kepada Khalifah. Maka Ka'bah sekarang ini sudah Ka'bah Islam. Sekarang kan masih tetap Ka'bah Jahili. Ya rakyat. Jadi karena itu Ka'bah Jahili ini dikembalikan lagi setelah dibangun Ka'bah Islami oleh Abdullah bin Zubair. Setelah kena panah, terbakar, akhirnya dibangun ala itu Qawaid Ibrahim alaihissalam. Tapi setelah terjadi peristiwa politik, inilah politik. Kalian tidak usah mikir-mikir politik. Akhirnya dibongkar. Disuruh ke hajat agar dibongkar dan dibangun seperti sebelumnya. Akhirnya khalifah berikutnya akan mengembalikan ke Islam kan. Akhirnya kirim surat Imam Malik. Sudah, jangan dirubah lagi. Jangan-jangan nanti menjadi sunnah kebelakangan, itu main-mainannya khalifah. Akhirnya tidak ada yang berani sampai sekarang. Sayangnya tetap jahiliyah ini. Sehingga orang kalau tawaf, tangannya ke, apa itu namanya itu? Hatim. Hatim kan itu kan. Yang Hajar Ismail itu. Tangan ke Hatim itu ada mengatakan dasa. Karena tangannya masuk ke Ka'bah. Itulah. Akhirnya ya sudah ayo. Setelah itu Imam Malik sudah penasihat pembantunya ada Amir itu bilang ke Imam Malik ini ketemu sama Imam. Sudah dibilang ya. Akhirnya kata Imam Malik radhiyallahu an, sudah gini saja. Kalau Amir itu ada masalah, sudah tulis saja, akan saya jawab nanti. Kalau urusan pemerintahan, tunggu nanti hari ini. Kalau urusan masalah agama, tulis. Nah, disampaikan sama ini. Disampaikan. Enggak, ini bukan masalah agama, bukan pemerintahan. Tapi saya ingin ketemu imam. Sampaikan kepada imam. Ada masalah penting dan ada anak dari Mekah. Disampaikan. Sudah, akhirnya datang. Khaddamah ini bawa kursi. Itu kata imam, suruh duduk di sini, nanti imam akan keluar. Setelah itu, imam keluar. Ada apa? Ini ada surat dari Amir Mekah. Dibaca saya Imam Malik. Langsung dibanting surat itu. Jadi ilmu sekarang diminta dengan surat. Nangis, ya Allah, nangis. Jadi sekarang surat ilmu diminta dengan surat. Ilmu ini ilmu Allah diminta dengan surat sekarang. Ketakutan Imam Amir ini, ketakutan. Sudah sampai, akhirnya si Amir, maaf. Ini yang bawa ini ada anak di luar itu, anak yang bawa. Imam Syafi'i. Kakek Imam. Kamu ada nur di wajahmu. Ada nur di wajahmu. Ya jangan kamu padamkan nur itu. Jangan kamu padamkan. Inilah. Jadi mereka zaman dulu seperti itu. Maka belajarlah yang sungguhan. Itu belajar ini kamu jauh lebih mulia daripada yang perang jihad fisabilillah seperti perang Badar,
Perang apa lagi? Setelah perang Badar apa? Perang Uhud. Bagaimana di mana? Apa katanya tadi jamnya kedua? Burda. Di Burda bagaimana? Wasal Hunain dan wasal. Terus husulu hatfin lahum adhaminal. Tanya kepada Hunain, perang Hunain. Tanya kepada Badar. Tanya kepada Uhud. Ini perang-perang. Ini yang tolabul ilm jauh lebih mulia daripada yang perang fisabilillah. Yang kalau mati syahid langsung dikawal, disambut oleh para malaikat untuk menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi thalabul ilm ini lebih mulia. Apalagi yang thalabul ilmnya yang meninggalkan keluarga. Allah berfirman, "Falaw nafaru min kulli farqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Maka seharusnya Allah taala keras, laula tahdidiyah ya Syekh. Seharusnya kalau ada komando perang jihad, jangan berangkat semuanya. Kalau sahabat itu berangkat semuanya. Dari daerah-daerah, sebagian saja. Biar yang lainnya tetap di Madinah. Tafaqquh fiddin kepada Rasulullah SAW. Jadi yang tafaqquh fiddin di rumahnya sendiri, di kampungnya sendiri, masih lebih afdal kesimpulan dari hadis ini, dari ayat ini, menurut ulama. Daripada yang meninggalkan keluarganya berbulan-bulan karena perang fisabilillah. Apalagi yang kalian yang meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga. Tapi kalian punya orang tua, Syekh ini. Anggap orang tuamu sekarang. Maka yang sungguhan bersyukurlah kepada Allah. Dan yang sungguhan belajar ilmu sungguhan. Zaman sekarang kalau ilmunya nanggung-nanggung, tidak bisa kena ketutupan situasi. Karena situasi sekarang ini situasi tidak jelas. Belajar ilmu apa saja di sini belajar? Fikih, tauhid, nahwu, syaraf, balaghah ada? Belum. Berapa? InsyaAllah nanti, insyaAllah. Jadi karena halus lengkap untuk memahami. Karena zaman sekarang orang itu sekalipun ini orang sudah baca tafsir Jalalain banyak. Ketika menyampaikan yang keluar bukan tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain. Karena pengaruh luar suara ini. Pengaruh luar. Banyak Quran, mengartikan Quran, orang itu salah. Karena yang salah itu punya bahasa yang bagus. Sehingga tidak sempat kembali ke tafsir Jalalain. Di sini dibaca tafsir Jalalain. Itu perlu cara wiridnya ulama itu. Wiridnya kiai-kiai kan. Tafsir Jalalain. Paling tidak sudah. Tafsir Jalalain itu praktis, tidak sulit. Tapi benar. Kebenaran di sini. Yang sungguhan belajar sampai ilmu apa saja pelajari baik. Karena Al-Quran panjang artinya. Jadi kalau tidak, maka bisa salah paham, bisa keliru. Ini. Mudah-mudahan. Tapi dan wirid-wirid yang sungguhan, wirid-wirid itu. Karena itulah yang jadi benteng dari zaman yang sekarang tidak jelas. Sampai dikatakan oleh ulama, ma'ruf hukumul yaum, mungkaru zamanin qad madha. Itu di zaman itu di Ihya itu. Berarti sebelum zamannya Imam Ghazali. Yang dianggap ma'ruf sekarang ini adalah yang dianggap mungkar di masa lalu. Mungkaru hukumul yaum, ma'ruf zamanin qad ata. Yang kamu anggap mungkar sekarang, maka adalah ma'rufnya zaman yang pernah datang dulu. Jadi sekarang sudah harus kamu tahu ilmu agama. Kalau ini akan selamat sekalipun ada angin puting beliung fitnah ini.
akan menjadi anak yang soleh. Sudah ilmu syariatnya mendalam, ilmu tariqahnya mendalam, ilmu hakikatnya mendalam. Nah, ilmu makrifatnya mendalam. Akhlak kan diajar di sini. Ya, akhlak berarti tasawuf kan. Itu membetulkan jiwa. Kang aran soleh. Ayo. Tidak terkenal di sini. Syair itu. Ayo. Siapa yang hafal? Tidak terkenal di sini syair ini. Anda di Jawa Timur. Hafal. Ada yang hafal. Kang aran soleh. Bagus atine. Bagaimana Sultan? Kerono mapan seri ilmune. Laku torekot lan ma'rifate. Ugo hakikat manjing badane. Itulah. Jadi kalau di pondok akan jadi anak-anak soleh kamu. Orang-orang soleh. Ilmunya kuat lahir batin. Sampai dengan torekot ilmunya para wali. Mudah-mudahan semuanya ini dapat ilmu manfaat. Barokah di dunia wal akhirah. Selamat doakan orang tuamu. Orang tuamu doanya, apalagi kamu masih bersih-bersih dan ada di pesantren ini. Doamu langsung sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang tuamu yang membiayai kamu. Itu sudah. Jangan mikir-mikir urusan ya apa nanti besok kalau mondok ini dari kerja. Jangan mikir itu. Jangan mikir itu. Coba syekh kamu ini. Coba punya perusahaan pabrik apa itu? Udah punya pabrik? Punya perusahaan apa? Perusahaan apa bukan tempat ini. Tidak punya. Sayangnya kamu tidak punya. Tapi kenapa? Coba bangunannya. Itu Allah Ta'ala yang nanti yang menjamin kamu. Kalau kamu sungguh-sungguh betul dalam thalabul ilm. Allah Ta'ala yang akan jaga kehidupanmu, yang akan menyempurnakan. Karena sudah janji-janji Rasulullah, janji Allah sudah jelas bagi orang thalabul ilm. Maka mudah-mudahan nanti rezekimu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalamu dibesarkan. Orang-orang tuamu yang biayai kamu dimudahkan cari rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mikir-mikir lainnya. Pokoknya ilmu, ilmu dan ilmu. Nah, itulah selama kamu di pesantren. Saya kira Al-Fakir cukup sekian. Kurang lebihnya minta maaf. Jangan lupa banyak mendoakan orang tua guru pertama. Jadi jangan mengatakan seperti cerita ulama. Kalau orang tua menjaga jasad, guru menjaga roh, sehingga diutamakan. Nah, itu lain, Sultan. Itu zaman dulu orang tuanya kafir, ya. Tapi kalau ini tidak masih kecil sudah dididik Allah, la ilaha illallah sekalipun tidak tahu artinya. Yang penting gede-gede sudah. La ilaha illallah gede-gede sudah. Nah, ya kan gitu kan. Jadi anaknya Amin itu gitu. Amin punya anak kan baru punya anak. Jadi kalau saya di rumah, la ilaha illallah sudah gini. Sambil tertawa. Ya, itulah. Jadi itu. Insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat walafiat. Syekhmu diberi sehat walafiat, diberi mudah gampang rezekinya untuk menjaga kamu itu untuk pesantren ini. Sepertinya tanah masih luas, tapi belum ada bangunan. Mudah-mudahan dimudahkan. Dan tetap kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Pokoknya kalau kamu tidak punya dalil, punya apa, pokoknya pegang ini. Pondok ini pegang tradisi yang di pondok. Saya tanya tadi, saya diminta, sebenarnya saya sudah diajak pulang tadi. Tapi diminta sama syekhnya kamu itu untuk berbicara.
Tapi tak lihat-lihat kok terusan. Wiridnya panjangnya, doanya panjang. Ternyata anak tanya sampai isyraq katanya. Nah, kalau kamu duduk di majelis ini sampai isyraq, kata Rasulullah SAW, maka hajatun makbulah. Sampai diulang itu, hajatun makbulah. Jadi kamu tiap hari haji. Tiap hari haji. Jadi kalau kamu duduk sampai isyraq, itu haji tiap hari. Dan haji makbulah. Haji yang diterima. Kalau haji yang berangkat belum tentu diterima. Karena kadang-kadang bangga. Orang itu kalau pulang dari haji, dari dipanggil haji perasaan. Biayanya besar daripada haji perasaan. Maka kurang ikhlas. Ada lagi kalau orang pakai songkok bukan haji, maka yang haji perasaan. Ini pengkaburan ini. Tidak haji, haji bangil. Dan beli toko di bangil. Maka haji yang kamu tiap pagi. Dan keluar nafas, masuk nafas di pondok ini ibadah terus. Malaikat sampai menyiapkan lantai-lantai ini ada sayap malaikat. Kamu duduk, seandainya kamu kelihatan, tidak berani duduk. Ada yang mengatakan begitu, Ustaz Sultan. Innal malaikat Allah lil ilmi radwan bima yasna. Ada yang mengatakan, artinya hadir itu. Seperti yang tadarus dalam bagian itu. Tapi yang mengatakan makna zahir. Karena makna zahir itu tidak mustahil. Banyak riwayat Rasulullah berjalan ngantar ke kuburan sampai jenjet. Ditanya oleh sahabat, kenapa janji Rasulullah, engkau tadi Rasulullah berangkat? Iya, itu sayap. Itu malaikat penuh ikut mengantarkan jenazah ini. Jenazah siapa itu? Di antaranya Rasul Sultan. Jenazah bin Abdurrahman. Yang terkenal jadi kaya lalu lupa itu siapa itu lupa. Asalnya miskin minta doa ke Rasulullah. Jangan-jangan kamu kaya nanti tanpa ada berjamaah. Siapa itu? Lupa juga. Sama, anak lupa juga. Tapi ini lain. Sa'labah bin Abdurrahman ini. Ketika karena dia jalan-jalan, makanya kalau jalan-jalan pejamkan matamu. Jangan kelihatan perempuan-perempuan di jalan. Jalan-jalan, disuruh oleh Rasulullah karena berkhidmah. Berkhidmah di pondok itu, berkhidmahlah kamu. Itu untuk nata bersihan. Berkhidmah kepada syekhnya ini. Kepada guru-guru. Untuk membetulkan segala itu yang tidak tepat, yang tidak betul. Karena berkhidmah kan bahwa ilmu barokah. Maka Sa'labah bin Abdurrahman ini disuruh-suruh sama Rasulullah. Jalan-jalan kelihatan pintu sahabat Ansor terbuka. Terbuka akhirnya kelihatan si istrinya dia sedang mandi. Akhirnya dia merasa dosa. Menghilang. Sampai 40 hari. Tidak ketemu. Setelah 40 hari Rasulullah SAW nyuruh Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Cari Sa'labah ini. Kemana dia itu? Tak suruh-suruh tidak pulang sampai sekarang. Lengkap 40 hari. Jadi ketemu. Jadi cari kemana-mana sampai hampir ke Mekah. Ketemu dengan temannya Sayyidina Umar. Ada apa? Ya Umar, ada apa? Saya disuruh mencari Sa'labah oleh Rasulullah. Tapi sudah 40 hari katanya hilang dia. Katanya hilang. Oh, barangkali kamu yang kamu cari, yang teriak-teriak kalau malam dia minta mati. Kalau malam minta mati. Yang teriak-teriak kalau malam mana-mana. Ada di gunung ini, gunung antara Mekah Madinah. Kalau malam begitu, teriak-teriak dia. Kenapa saya tidak mati sejak dulu? Nah, itulah karena merasa berdosa karena memandang wanita. Merasa berdosa dia. Iya, ya itu. Tapi tidak tahu dia siapa, dia tidak tahu. Ya, hanya barangkali maksudnya. Ya sudah nanti ya. Kita nanti kalau tengah malam dia itu. Sudah betul teriak-teriak itu. Dia datangi. Dipegang sama Sayyidina Umar. Loh, siapa kamu?
Saya Umar bin Khattab. Salabah, kamu suruh pulang sama Rasulullah. Aduh, aduh. Apa Rasulullah tahu? Saya punya dosa. Ya, saya tidak tahu. Rasulullah tahu apa enggak? Saya tahu. Ya, sudah saya mau pergi. Saya mau pulang. Tapi kamu jangan ngajak saya bertemu Rasulullah, datang Rasulullah, kecuali Rasulullah dalam keadaan sholat atau Bilal sedang iqamah. Dari takutnya ketemu Rasulullah itu. Ya sudah, janji, awas janji. Akhirnya datang Rasulullah sedang sholat. Habis sholat Rasulullah tanya, Umar, bagaimana Salabah? Nah, itu di sana Rasulullah. Nah, di sana, pingsan dia. Aduh, pingsan Salabah ini. Pingsan Salabah ini. Akhirnya sudah pingsan, ditanya Rasulullah sadar. Aduh, Rasulullah. Tidak bisa dia. Saya punya dosa Rasulullah. Jangan nyentuh saya ini dosa. Nah, sudah Allah mengampuni kamu. Ya Rasulullah, dosa sangat besar. Allah sudah mengampuni dosa saya bukan Rasulullah, saya besar dosa saya. Nah, sudah, pulang kamu. Sudah dibilang diampuni, dosa besar katanya. Pulang kamu sudah diampuni, tetap saja. Pulang terus sakit. Sampai beberapa hari Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ya Rasulullah, dia Salabah sakit parah Rasulullah. Oh ya, mari ayo berangkat ke sana. Sudah dua. Parah dia sudah. Oleh Rasulullah ditaruh di pangkuannya. Dikeluarkan, dijatuhkan. Salabah, kenapa? Saya taruh di pangkuan saya, kenapa kamu? Rasulullah, itu tidak pantas ya Rasulullah, saya banyak dosa Rasulullah. Dosa penuh Rasulullah. Allah sudah memaafkan kamu. Rasulullah, dosa saya besar. Malaikat Jibril turun. Diam Rasulullah. Malaikat Jibril turun. Mengatakan Allah Ta'ala, katanya malaikat mengatakan, seandainya dosa ampunan Allah kepada kamu itu dibagikan kepada seluruh orang yang maksiat di dunia, Allah Ta'ala mengampuni. Allah Ta'ala mengampuni. Mati dia. Mati dirawat. Rasulullah akhirnya pergi. Rasulullah ikut ngantar ke kuburan, jenjit pulang, ada sahabat tanya Rasulullah, yang ngantar Salabah ini ke kuburan sudah penuh malaikat, sehingga saya tidak berani naruh ini kena nginjak malaikat. Nah, ini kan harus zahir ini, karena kaitan jenjit. Maka orang-orang yang thalabul ilm, malaikat membentangkan sayapnya untuk dari senangnya kepada orang yang cari ilmu ini. Maka mudah-mudahan kita semuanya dapat ilmu manfaat barakah di dunia wal akhirah, kapan saja akhir umur dalam keadaan husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah. Ana sebenarnya orang biasa, tapi karena diminta ijazah sama beliau, ya saya ini sebenarnya ana masih belum waktunya untuk diberi ijazah, apalagi memberi ijazah. Maka kepada santri-santri ini semua tulisan Al-Fakir itu saya ijazahkan kepada kalian. Kemudian wirid yang saya tulis, wirid Basyairul Khairat, tapi saya tidak bawa, lupa. Memang tidak ada pikiran ke sini. Lalu wirid Basyairul Khairat, anak dapat dari almarhum pertama kali. Lalu dapat dari cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ke-24, apa katanya itu, Syed Muhammad Fadil Al-Jilani. Memang sudah saya tulis di situ, saya ijazah umum sudah.
Ya, itu. Kemudian tulisan-tulisan saya yang sekarang ada di mobil tentang tarawih. Itu juga tidak sengaja, Ana maunya itu mau ada pengajian di kampung Ana sendiri, akhirnya tidak bisa hadir, saya masih pembukaan itu tidak bisa hadir. Maunya mau tak kasihkan ke Nur Hadi itu, nanti nutup di Nur Hadi, keponakan Hadi. Yang itu untuk nganu ke Satgasim dulu, apa koperasinya Satgasim itu, yang bawa makanan dari rumahnya Satgasim. Itu sudah. Jadi kalau di sini diajarkan hadis, itu termasuk sudah hadis ad-durar, bagaimana lupa? Durar Muhammadiyah fi Mukhtari Ahaditsil Nabawiyah. Itu kemudian semuanya sudah. Kemudian yang tulisan-tulisan bahasa Indonesia itu memang seperti tarawih itu ada permintaan, itu Ustaz Ismail yang minta. Nah, kemudian banyak karena diminta Sidogiri sebagai narasumber itu, apa namanya itu. Nah, sudah ajastukum semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap taqwallah dan beramal soleh dan giat thalabul ilm, ikhlas karena Allah. Jadi kita saling mendoakan karena Al-Fakir juga belum waktunya ngasih ijazah. Tapi diminta takut masuk yang dilaknat oleh Allah dan semua melaknat, menyimpan. Tapi mudah-mudahan kalau kita punya dosa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bilang qabilnal ijazah. InsyaAllah menyambung, sudah dapat izin dari beliau. Mudah-mudahan kita ketemu sekarang, pada saatnya ketemu di Dalwa, pada saat akhir ketemu di surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah SAW, bersama Hasan Baharun, guru-guru kita, orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.